perjanjian apa? Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pemeriksaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangnya terus kita beli bareng-bareng. Sekarang aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah kondisian sayang. Hah? Kejadiannya itu pemeriksaan rumah, di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada santetnya, gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Yang saya herankan, ini para spiritual pun juga halu. Para spiritual sekarang ini sudah tidak kompak. Ketika para spiritual ini sudah nggak kompak, tunggulah kehancuran bangsa kita. Jadi begini, makanya sering saya sampaikan, sebetulnya dari awal itu saya itu mendorong. Yang saya angkat itu tentang Gus Samsudin itu adalah penipuannya. Penipuan. Maka harapan saya kalau ada yang merasa korban atau ditipu harusnya lapor. Tahu nggak kalian? Di bawah ini di belakang ini semua. Ini ada sesuatu yang memang yang selama ini saya perjuangkan. Jadi memang kalau orang awam melihat ya, seperti saya itu melihat Samsudin, membela Samsudin, padahal enggak sama sekali. Bahkan saya jengkel, saya kemarin mau ketemu aja nggak ketemu, jengkel hasilnya. Cuman apa ya? Ini salah. Gus lupakan pencot, saya lupakan pencot setelah ini selesai. Ini masalah yang memang betul-betul harus disampaikan supaya apa? Menjadi manfaat. Manfaat untuk apa? Untuk umat. Umat yang mana? Umat Nuswantoro. No. Iya Jasmine. Jadi saya itu perlu sampaikan karena memang ini penting gitu. Kalau nggak penting, nggak saya sampaikan. Saya itu pelan-pelan gitu. Saudara-saudara, ini itu sebetulnya permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat sekali sepele. Sangat sepele sekali. Partai Umat Agus Hayoto yo mesti tutup sementara, hargailah sang pasien. Mari ditambani. Ya, tutup sementara. Makanya apa yang saya sampaikan itu sudah betul apa adanya. Tidak ada alasan untuk menutup. Tidak ada alasan sayang. Tidak ada. Ya, saya cuma mengingatkan saudara-saudaraku semua. Saat ini bangsa kita ini sedang dijajah ideologinya. Kultur budaya kita itu sedang dijajah. Apapun itu. Lewat apapun itu. Sesama praktisi berantem, adu domba, propaganda, saling serang, saling tidak sepakat, persaingan. Antara pesulap dengan spiritual ini sudah mulai. Yang saya herankan ini para spiritual pun juga halu. Para spiritual sekarang ini sudah tidak kompak. Ketika para spiritual ini sudah nggak kompak, tunggulah kehancuran bangsa kita. Saya tahu Samsudin itu juga dimusuhi. Teman-temannya sendiri kok. Dihianati oleh teman-temannya sendiri. Oleh teman-teman spiritualnya sendiri. Tahu saya. Ini sudah kacau balau Indonesia ketika orang yang menggeluti dunia pesulap sekarang sudah berani menginjak-injak dunia spiritual. Ini sudah kacau balau, saya kasih tahu kalian. Ini sudah virus. Paham tidak? Paham. Dan itu tidak imbang. Ya.
Saya itu berbicara seperti ini terlepas dari penipuan, yang katanya ada penipuan. Memang kita lihat sampai sekarang belum ada yang melapor tentang penipuan. Itu aja yang saya bahas. Yang saya tidak sepakat adalah ketika Samsudin melakukan praktik-praktik penipuan. Ketika dia melakukan pengobatan secara tradisional atau non medis di zaman Rasulullah pun ada. Tata caranya juga ada. Menggunakan doa-doa dan ayat-ayat, udah jelas itu. Ada kitabnya. Dan ketika ini tidak digagas oleh orang-orang yang menggunakan sains atau ilmiah, ya nggak nyambung. Dokter karo dukun, ya ora nyambung. Maka lama-kelamaan akan dikikis. Dan sekarang yang aneh lagi, bukan dokter mengkikis para pengobatan non medis ya, bukan. Tetapi orang-orang yang mengaku pesulap sudah mulai menginjak-injak para spiritual. Itu fakta loh. Dan ini hanya demi kepentingan sepihak saja, tidak merata. Kalau Anda tidak sepakat dengan spiritual, ada orang bilang, nih saya kasih tahu, coba pikir otak Anda secara pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Coba Anda pikir, mereka contoh si Marcel ya, dia pernah teriak-teriak. Santet itu sebetulnya tidak ada. Sekarang saya tanya sama Anda semuanya, santet sebetulnya ada nggak? Netizen jawab di sini. Saya kasih pandangan sebentar sambil nunggu maghrib, berapa menit aja. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Santet itu ada atau tidak? Kata Anda ada. Coba Anda yang biasanya kontra sama doubler. Coba. Ada atau tidak sebetulnya santet? Coba. Jawab dulu. Kenapa ketika pesulap merah mengatakan bahwa santet itu tidak ada, Anda diam? Kenapa Anda diam? Ini bagian daripada sejarah di bumi Nusantara ini. Ada beberapa pihak yang suka mencaci maki doubler itu, memaknai bahwa santet itu sebetulnya tidak ada. Karena itu dikeluarkan dari mana? Dari sainsnya orang-orang pesulap yang ngakunya pesulap. Yang ngakunya pemain debus, bahwa santet itu tidak ada. Ya mungkin itu oknum kali ya, nggak semuanya mengatakan ya. Ada. Kenapa ketika Marcel pernah memiliki statement santet itu sebetulnya nggak ada? Ada, semuanya diam. Oke, katakanlah kita nurutlah sama Marcel lah. Kita sekarang ngikutin apa kata Marcel ya, tidak ada yang namanya santet. Ya, tidak ada yang namanya santet. Ketika tidak ada santet, kita ikut sama Marcel nih, sama orang-orang pesulap ya, yang diyakini bahwa santet itu sebetulnya tidak ada, semuanya itu sugesti katanya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Ketika santet itu tidak ada, kita ngikutin nih sama doubler nih ya. Kita ngikutin nih para orang-orang pencot, dunia pencot ya. Ketika santet itu tidak ada, kenapa ada museum santet? Tempatnya itu ada di Kang Ujang Bustomi. Kenapa Anda tidak tutup? Kenapa Anda nggak ramai? Oh, karena gue baik sama Ujang Bustomi. Karena gue punya kopi dibeli sama Ujang Bustomi. Betul tidak? Kenapa Anda tidak komplain? Kenapa yang diserang ini Samsudin dari dulu? Jadi jadikan topik pembicaraan ini Samsudin. Kenapa Ujang Bustomi tidak digeruduk? Itu ada museum santet. Buat apa museum santet kalau nggak ada sejarah santet? Nah, ini saya berbicara pakai logika dulu ya, masalah bab ini. Coba Anda pikir. Coba Anda pikir baik-baik. Apa yang saya katakan coba. Sekarang sudah mulai orang-orang Wahabi Salafi sudah mulai masuk berkomentar. Jelas mereka paling tidak suka dengan kultur budaya yang ada di Indonesia. Yang tidak di zaman Rasulullah, seperti ada padepokan,
spiritual dan lain sebagainya, mereka tidak menyukai itu. Karena itu disebut apapun yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Oke, leres. Ayo kita gunakan akal sehat dulu. Di sini belum maghrib, masih nunggu 10 menit, 15 menit. Dalam bab ini saya tidak membela Samsudin ketika dia melakukan penipuan. Ya, siapa tahu besok dia ada yang melaporkan dia melakukan penipuan lah ya. Di luar itu. Di luar itu lah. Saya miris gitu. Penutupan padepokannya Samsudin itu karena opini. Karena opini kebencian. Orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya ikut meneruskan, oh Samsudin itu menipu. Oh kata siapa? Kata Marcel. Oh Marcel kata siapa? Oh, udah ada kok di podcast Deddy Kobuser. Kalau sudah di podcast Deddy Kobuser, wah udah pasti benar. Leres? Leres. Yang saya sangat miris sekali. Ini para spiritual Indonesia ini sebetulnya sedang diacak-acak. Kultur budaya para spiritual yang ada di bumi Nusantara ini diinjak-injak dengan orang yang menggeluti atau yang saya sebut oknum pesulap lah. Dari bidang sulap. Ini menginjak-injak dunia spiritual sebetulnya secara halus. Cuman dikombinasi dengan alih-alih penipuan lah. Inilah itulah. Mana orang Indonesia, orang spiritual mana diam, malah pada menyukurin. Karena dalam dunia spiritual pun, spiritual yang ada di YouTube pun dia bersaing. Satu ada yang tumbang, subscribe-nya nonton di channelku gitu. Ya Samsudin yang sabar saja, ketika ini Samsudin mau banyak teman-teman sendiri atau yang berkhianat ingin menumbangkan, ya wajar aja persaingan. Apalagi kalau channelnya Samsudin tutup, wah. Hiburannya Samsudin itu, viewernya akan lari semua. Contoh lari ke GNS bisa jadi. Contoh lari ke Ujang Bustomi bisa jadi. Contoh lari ke spiritual lain. Dan persaingan ini ada di belakang layar. Ini umpamanya seperti itu. Ini dugaan-dugaan saya. Saya akan belajar sedikit memberikan pemaparan yang sangat logika yang untuk diserap. Dunia sulap saat ini sudah menginjak-injak seolah-olah. Kalau dulu sering berbenturan yang namanya medis dengan non medis. Tetapi karena dunia medis tidak lebih dulu non medis, ya akhirnya tidak bisa apa-apa. Sekarang alatnya adalah orang-orang pesulap menghantam spiritual yang menggunakan cara-cara pengobatan non medis. Sepertinya pakai doa ya. Pakai sentuhan-sentuhan seperti ala-ala di zaman dulu sebelum ada medis ya. Semua pengobatan kan bahkan di kitabnya kan ada. Rasulullah dulu pun mengobati ada. Ketika Aisyah mengobati, ketika Rasulullah sakit pun dia obati sendiri dibantu dengan Aisyah. Dan para sahabat-sahabatnya ketika ada yang sakit ada diobati dengan doa. Tentu dengan cara-cara apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini terlepas dari kejahatan atau oknum ya. Kalau seandainya si Samsudin ini ada melakukan penipuan, itu yang tidak saya dukung. Tidak saya dukung itu. Di sini banyak yang komentar teman-teman tentang, tapi Samsudin dia bikin petir ya. Ada keris petir lah, ada kelapa keluar paku lah, ada inilah itulah. Saya yakin Anda katanya dan katanya. Di zaman yang modern ini, di zaman media sosial semuanya bisa dibuat. Bahkan orang yang berkhianat pun gampang membunuh orang, karakter orang di media sosial. Saya yakin semuanya Anda ini hanya dengar katanya dan katanya. Tetapi ketika saya bertanya, saya mendorong seperti ini supaya apa? Korbannya biar melapor. Ada gak sih korbannya? Siapa tahu dengan saya ketidakpercayaan ini kalau Samsudin nipu, ada orang membuktikan, nih Arya biar percaya nih, gua nih korban nih ditipu sama Samsudin nih 100 juta gara-gara beli keris petir, gua mau ngelaporin gitu. Akhirnya opininya akan berkembang, oh betul, ternyata ada nih praktik-praktik penipuannya.
Kan begitu. Itu leres, saya dukung itu. Ternyata ya sampai saat ini belum ada. Korbannya belum ada. Di sini belum maghrib. Betul nggak? Coba Anda bisa tidak meluruskan Marcel? Anda yang mendukung yang tim Hore. Ho aho ho aho ho aho hidup Marcel ho aho ho aho Coba ketika statement itu bahwa santet itu tidak ada kata pesulap merah. Di dunia sulap tidak percaya yang namanya santet. Karena diyakini bahwa santet itu sebetulnya nggak ada, itu adalah sugesti. Dia masukin cara-caranya, metodenya, medianya dengan media racun dan lain sebagainya. Betul tidak? Kenapa Anda tidak pernah meluruskan itu? Kenapa ketika kita ngikut deh sama Marcel bahwa santet itu memang sebetulnya tidak ada. Ya, ya nggak? Kita ngikut sama Marcel nih sekarang. Kenapa ada padepokan ada yang namanya situs atau museum santet yang dibuat oleh Kang Ujang Bustomi? Kenapa tidak didemo? Itu pembodohan itu. Itu penipuan. Sebetulnya santet nggak ada. Kenapa ada museum santet? Ini pembodohan ini. Kenapa Anda nggak demo? Marcel, kenapa Anda nggak keluar-keluar? Orang-orang dunia pencet kenapa tidak hantam itu Kang Ujang Bustomi? Oh, jawaban Anda begini. Dalam hati tapi. Nggak bisa lah, gua kan baik sama Ujang Bustomi. Kata Marcel, ya nggak bisa lah, gua nggak enak sama Ujang Bustomi. Gua gangguin dia. Nggak bisa lah, apalagi gua pernah dikasih sesuatu. Umpamanya ini, umpamanya. Itu kan dugaan gue. Namanya dugaan kan boleh lah ya. Coba, bisa tidak? Bisa tidak Anda menjawab itu saja poin itu? GNS kan pernah satu perguruan dengan Gus Samsudin. Emang benar Gus Arya karena GSN pernah bilang ini, maka GSN ada persaingan dengan Gus. Tidak pernah yang namanya GNS sama Gus Samsudin, tidak ada hubungan. Kata siapa? Saya berani menjamin. Nggak ada. Saya berbicara fakta karena saya bukan bagian daripada itu semua. Saya ini orang luar, saya itu bukan orang pencot. Saya bukan spiritual. Saya di sini memiliki pandangan karena apa? Selama ini saya pun ikut menjaga yang namanya uri-uri budaya Jawa. Kultur budaya. Padepokan itu juga salah satu kultur budaya ada di Jawa, ada di bumi Nusantara. Sekarang padepokan ini seolah-olah dijadikan praktik-praktik perdukunan. Tidak ada. GNS sendiri yang ngomong. Nggak ada. Saya nggak tahu itu. Anda kan cuma katanya. Kalau cuma katanya, seandainya ada link-link di sini. Itu ada akun link-link. Link-link itu adik gue. Lu percaya nggak sama gue? Percaya nggak sama saya? Gue bilang tuh si link-link itu adalah saudara saya. Percaya tidak? Percaya kok katanya hari gini. Apalagi media sosial, bro. Saya kan tentara langit. Apalagi saya sebagai panglima tentara langit. Yang menguasai media sosial. Untuk melawan arus. Ada yang bilang lagi komentar, ada korbannya 5 juta. Gue ngomong begini ini ngedorong supaya lu emosi sama gue, supaya ada yang laporin. Jangan cuman katanya lu ngeliat video di TikTok ada ditipu sama Samsudin. Gue bisa pakai cadar begini, pakai cadar terus divideoin, gue berstatement langsung nih. Gue dulu pernah datang ke padepokannya Nurzat Sejati punya Gus Samsudin. Gue dulu ditawarin yang namanya merah delima, gue beli 5 juta. Ternyata nggak ada fungsinya. Contoh nih begini, contohnya kan begitu. Terus gue upload nih di TikTok. Terus kalian percaya? Percaya itu sama hukum. Ketika sudah melakukan sesuatu. Gue tuh orang yang paling kritis dan tidak gampang percaya.
Di sini masih puji-pujian belum maghrib, tunggu sebentar lagi. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Poinnya adalah Anda kan pendukungnya dari Marcel kan banyak. Saya cuma ingatkan, jadi harus berimbang gitu loh maksud saya. Maghrib dulu Gus, ya Allah cerewet banget sih. Di sini masih ada 15 menit untuk maghrib. Selisih mungkin di tempat Anda maghrib, di sini belum Bapak ya. Saya hanya ingin supaya ini nih berimbang. Berimbangnya apa? Salah satunya statement yang saya perhatikan ya selama ini. Contoh tentang bahwa santet itu sebetulnya nggak ada. Santet itu menggunakan sugesti dan medianya itu bisa menggunakan media racun. Itu permainan, itu trik dan lain sebagainya lah alasannya. Ini yang memahami adalah di dunia pesulap. Kenapa Ujang Bustami lu nggak demo? Itu ada yang namanya museum santet. Itu pembodohan. Itu pembodohan bro. Kenapa hanya Samsudin saja? Kemarin Idris yang kamu mau korbankan, sekarang Samsudin. Sampai detik ini Samsudin ini padepokannya ditutup sementara bukan karena penipuan. Tapi karena apa? Karena massa, karena warga meminta. Lalu warga kok bisa meminta seperti itu, masalahnya apa? Ya jelas terprovokasi. Jelas tergiring opini. Itu sudah jelas. Jelas. Belum ada pernyataan secara lugas bahwa Samsudin melakukan praktik penipuan. Belum. Gue nunggu itu biar gue puas. Gue sebagai penonton nih, penonton pencot, puas. Jadi kalau saya itu menanggapi sesuatu teman-teman, saya itu memandang dari semua sektor yang panjang sekali. Dan ini miris. Dunia pesulap sekarang sudah menginjak-injak seolah-olah dunia spiritual. Sudah bentur-benturan sekarang. Keren nggak? Padahal nggak nyambung loh. Ibarat apa ya? Api sama air. Atau ibarat air sama minyak. Betul nggak? Logika nggak? Logika nggak? Dan spiritual yang ada di Nusantara diam. Ngapain gue selama ini jaga kultur budaya yang ada di Nusantara? Kalian diam. Beuh. Harusnya kompak bertindak dong. Spiritual diinjak-injak sekarang. Besok ada seorang kiai ngasih doa. Ada anak kecil dibawa sama ibunya datang ke tempatnya kiai. Kata ibunya begini, karena dia sumeng nangis terus anaknya. Datang ke kiai, "Mbak Yai, anak saya nangis. Minta dong Mbak Yai supaya anak saya ini nggak sumeng." Akhirnya dikasih air putih sama Mbak Yai. Didoain, "Bismillahirrahmanirrahim," kata Mbak Yai. Diminumkan sama Mbak Yai. Habis itu alhamdulillah Mbak Yai pulang. Akhirnya si ibu itu ngasih amplop sama Mbak Yai, isinya 50.000. Ya diterima sama Mbak Yai, ya namanya juga orang ngasih. Ini pun tidak masuk akal. Dikatakan modus, bisa modus. Masa cuma doa bisa sembuh? Kan gak nyambung. Gak nyambung. Apalagi sekarang mengkaitkan antara sulap dengan al-hikmah. Ini harus diluruskan. Mana para spiritual Islam? Mana para spiritual Nusantara? Anda sungguh lemah sekali. Lemah. Ngerokok Siva enak bro. Di sini belum maghrib saya. Lemah tidak? Ini spiritual yang ada di Nusantara. Anda lemah. Padahal Anda ini bagian daripada praktik kultur budaya Nusantara loh. Kasihan gitu loh.
Kasihan. Maka apa yang saya sampaikan dari kemarin ini wujud bukan pembelaan saya, hanya melihat miris melihatnya itu. Saya melihat ini miris gitu loh. Dunia pesulap menghantam dunia spiritual. Dunia pesulap menghantam dunia al-hikmah. Keren gak? Gua gak berusaha untuk provokasi, tidak. Tetapi kenapa ada tidak tabayun? Katanya lu orang Islam. Kenapa lu saling serang? Kenapa lu saling mempermalukan? Lu udah gila? Lu gak beragama kali? Atau adab lu udah adab Salafi Wahabi? Yang pelan-pelan dengan alasan tertentu mencari kesalahan untuk menumbangkan yang namanya padepokan contohnya. Pokoknya kultur-kultur budaya yang ada bau-bau klenik-klenik lah. Entah itu pengobatan non medis atau apapun itu. Bisa-bisa itu ya, arahnya ke sana ya. Karena saya sudah melihat di media ini banyak sekali sudah mulai orang Salafi Wahabi itu ikut menghantam. Keren gak? Keren kan? Kalau padepokan tipu-tipu ya baguslah. Lah inilah salah satunya. Ada komentar seperti itu. Inilah salah satunya orang yang blow on. Yang gue maksud memang lu banyak komentar di sini karena dia nipu. Karena dia modus begitu. Ini kasus belum ada tentang penipuan. Hukum itu menyatakan, sementara ini belum ada. Lemah tidak argumen Anda? Lemah. Yang maksud gue mau nih, ada yang laporin, ada korban penipuan. Kalau seandainya gue nih orang-orang ini ya, seandainya gue nih mau bunuh karakter keluarga Anda contohnya. Gue nih jahat, waduh maghrib ya, habis ini gue udahin. Gue hina. Itu si Andi ibunya pelacur loh. Lu terus percaya? Lemah sekali otakmu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita itu nggak boleh gampang terbawa oleh opini-opini yang Anda belum tahu keputusannya, legalnya, non legalnya, kebenarannya, keabsahannya seperti apa. Kita harus betul-betul cerdik jadi orang, jadi netizen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja ya. Karena ini sudah maghrib. Saya tutup dulu. Mari untuk saudara-saudara kita yang beragama muslim. Yuk sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.